Lebih jelas. Diajar sama anak. Memang saya banyak belajar dari dia. Banyak belajar. Jangan pernah malu belajar pada anak. Kita semua guru, juga semua murid. Itu prinsip. Semua murid, semua guru. Tapi nggak berani ngajarin yang macam-macam, takut kualat. Gitu. Yang jelas hari ini kita semua mau belajar sama Abi. Dan topiknya memang sengaja narasi TV Pilih yang sesaat lagi, sebentar lagi akan kita jalani. Bagaimana bersiap diri menyambut bulan suci Ramadan. Ada pertanyaan yang elementer sekali, ada pertanyaan yang mungkin advance. Tapi mari kita mulai sesuai judul saja, bersiap diri. Apa sih yang harus kita persiapkan memasuki bulan suci ini? Setiap kegiatan yang Anda akan lakukan, terlebih dahulu Anda harus tahu bagaimana melakukannya. Tanpa itu kegiatannya bisa salah atau paling tidak sempurna. Prinsip dasar. Itu sebabnya atau itu salah satu sebab mengapa pesan pertama Al-Quran adalah bacalah. Iqra. Ya kan? Jadi kalau mau berpuasa, pelajari, kenal dulu bagaimana berpuasa, apa yang wajib dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang sebaiknya dilakukan, apa yang sebaiknya ditinggalkan. Itu pertama. Oke. Ya kan? Bisa jadi ada hal-hal yang kita sudah tahu, tetapi ada juga walaupun sudah lama kita berpuasa, masih kita tidak tahu. Jadi semakin banyak Anda ketahui, semakin baik. Semakin siap kita. Semakin siap untuk melaksanakannya. Yang paling dasar apa Abiku? Yang paling dasar harus kita ketahui. Mungkin saja orang banyak yang lupa saking dasarnya. Iya. Yang paling dasar yang orang umumnya tahu adalah tidak makan, tidak minum, ya kan? Iya. Itu kan yang jelas. Ya, itu yang jelas. Tapi bisa jadi ada yang tidak jelas. Saya beri contoh. Bisa enggak makan permen? Enggak bisa. Tidak bisa. Bisa enggak mengunyah tanpa masuk ke kerongkongan? Boleh itu. Bisa atau boleh beda kan, Bi? Bisa atau boleh beda, iya. Ada ulama yang berkata boleh. Asal tidak ditelan. Asal tidak ditelan. Bisa enggak memakai celak? Bisa. Eyeliner, Bi, kalau sekarang. Oh iya. Saya orang lama. Prinsipnya sama, Bi. Prinsipnya sama kan. Bisa enggak sikat gigi? Ada yang bilang bisa, ada yang bilang tidak bisa. Sebaiknya bagaimana? Tidak. Kalau saya berkata sebaiknya sikat gigi. Ya kan? Malah sebaiknya. Kan ada hadis katanya bau mulut orang berpuasa itu. Iya itu metafor. Itu Nabi ingin menggambarkan bahwa berpuasa itu di sisi Tuhan selalu baik walaupun kelihatannya menurut Anda tidak baik. Itu bukan anjuran untuk tidak sikat gigi. Ya, tapi ada yang berkata bahwa tidak boleh. Oke. Boleh enggak mencoba makanan? Nah ini yang enggak makanan. Boleh enggak? Ya kalau di UIN enggak tahu jawabannya, boleh. Jadi ya boleh. Karena yang merasakan rasa itu adalah lidah, ujung lidah. Tidak masuk ke kerongkongan. Jadi ada hal-hal yang perlu Anda ketahui. Ada hal-hal yang perlu Anda hindari. Tanpa menghindarinya, walaupun boleh jadi puasa itu sah dari segi hukum,
tetapi dari segi substansi tidak ada artinya. Kan Nabi bersabda, sekian banyak orang yang berpuasa yang tidak memperoleh dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Kenapa? Ada substansi puasa. Nah, dari sini setelah mengetahui harus ada tekad untuk melakukannya. Tekad itu tempatnya di hati. Pikiran sudah oke, hati mau ikuti atau tidak? Perlu tekad. Semua sudah tahu kan, saya beri contoh. Semua sudah tahu salat subuh itu sekarang sekitar 4.30 ya. Sudah tahu kan? 4.30 pagi. Mau enggak? Kenapa ada yang masih tidur lelap? Dia tahu tapi tidak ada tekad untuk melakukannya. Nah, jadi mempersiapkan diri itu setelah tahu, siapkan tekad Anda untuk melakukannya. Siapkan tekad Anda untuk memperbaiki apa yang kemarin atau tahun lalu masih kurang. Itu sebabnya niat dalam mazhab Syafi'i harus ditekadkan sebelum terbitnya fajar. Malam bagus niat, tapi jangan niat hanya hafal itu nawaitu shauma ghadin tanpa ngerti artinya. Ya. Niat tidak perlu diucapkan atau tidak harus diucapkan. Tapi Anda berniat, ketika berniat, ingat kemarin saya kekurangan ini. Perbaiki hari ini. Tahun lalu saya tidak khatam Al-Quran. Misalnya kan tahun ini. Tahun lalu saya sudah khatam tapi belum mengerti. Tahun ini saya. Itu artinya niat. Jadi persiapkan diri Anda dengan pengetahuan yang memadai menyangkut puasa. Lalu persiapkan jiwa Anda untuk bertekad memperbaiki, bertekad melakukannya sesuai dengan pengetahuan Anda. Serta meningkatkan apa yang kemarin belum Anda lakukan atau kurang baik Anda lakukan untuk menjadi lebih. Itu kalau menyambut puasa seperti itu. Tanpa itu tidak. Tanpa itu hanya akan seperti kata Rasul, hanya akan kalau Fatma Syishar hanya akan dapat lapar, dahaga dan haus. Tanpa itu saya supaya lebih cermat dikhawatirkan. Tanpa itu dikhawatirkan kita tidak memperoleh apa-apa dari puasa kita. Kalau baginda Rasul apakah berpesan atau apa yang jangan sampai tidak dilakukan? Itu ada hadis walaupun diperselisihkan nilainya. Ada yang berkata sahih, ada yang berkata tidak sahih. Tapi substansinya semua berkata itu bagus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum masuknya bulan Ramadan berkhutbah. Atakum syahrul Ramadan. Segera akan datang kepadamu bulan puasa. Di sana ada satu malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Baru beliau berkata, lakukanlah 4 hal. 2 di antaranya menjadikan Allah ridha kepadamu. Dan 2 lainnya jangan sampai kalian tidak berusaha untuk meraihnya. Ada 2 kalau Anda lakukan Allah senang pada Anda. 2, jangan sampai bulan ini berlalu Anda tidak berusaha sekuat tenaga untuk meraihnya. Apa yang 2 pertama itu? Antashhadu an la ilaha illallah wa tastaghfiru. Berucap la ilaha illallah dan bermohon pengampunannya. Nah, saya ingin garis bawahi lagi ini. Itu dalam bahasa Al-Quran, dalam bahasa agama. Berucap itu bukan sekedar lisan yang berucap.
Berucap itu artinya lisan berucap, pikiran membenarkan, hati membenarkan, dan langkah membenarkan. Jangan berucap yang Anda tidak tahu. Itu bukan ucapan dalam bahasa agama. Jangan berucap kalau Anda tidak mau mengamalkan. Jangan berucap yang Anda tidak tahu. Ya kan? Nah, ketika Nabi berkata, berucap asyhadu alla ilaha illallah, maka Anda harus memahami syahadat itu. Bukan cuma terjemahannya. Anda harus ada di dalam hati bahwa itu benar. Anda harus beramal sesuai itu. Tidak ada penguasa, tidak ada kekuatan, apapun kekuatan itu yang bisa melakukan sesuatu atau menghalangi Anda dari sesuatu kecuali Allah. Apa contoh manifestasi perbuatan bahwa hati kita bukan hanya lisan percaya pada la ilaha illallah itu? Saya beri contoh. Percaya enggak angka 13? Iya. Apa bahwa angka 13 sial? Sial. Percaya enggak? Anda tidak bersyahadat. Karena kita percaya Karena sesuatu di percaya lain Allah. Segala sesuatu, setiap kekuasaan, setiap kemampuan yang Anda anggap berdiri sendiri tanpa keterlibatan Allah itu syirik. Ya kan? Tapi kekuatan yang ada, oh ini memang kekuatan itu bersumber dari Allah itu boleh. Ya kan? Kenapa Rasul memerintahkan kita di bulan ini memperbanyak itu? Karena dalam perjalanan hidup kita sering terjadi hal-hal yang menodai syahadat kita. Bersihkan itu hati. Baru ini. Yang kedua, mohon ampun. Tidak ada manusia yang tidak bersalah. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Mohonlah ampun. Ingat-ingat apa dosa Anda. Kalau tidak bisa ingat lagi, dan banyak kita yang tidak bisa ingat lagi, bermohonlah secara umum. Itu yang menjadikan Allah ridha. Yang kedua apa? Yang dua lainnya apa? Sabda Nabi, mohon sorga. Minta surga. Minta sorga. Minta terhindar dari neraka. Ini lagi yang kita harus tahu nih. Kalau saya memohon pada Anda, tolong ambilkan air misalnya. Saya perlu berdiri dari sini untuk mengambil dari Anda air yang Anda bawakan. Tidak perlu. Anda bawa pada saya. Permohonan manusia kepada manusia tidak menuntut dia terlibat dalam kegiatan apa yang dia mohonkan. Ya toh. Tapi kalau bermohon kepada Allah, Anda dituntut terlibat dan berusaha. Minta, ya Allah saya mau lulus. Bagaimana? Perlu belajar atau tidak? Minta. Jadi itu bedanya permohonan kepada Allah dan permohonan kepada sesama manusia. Kita selama ini hanya pandai berdoa katanya. Iya. Ya Allah muliakan orang Islam. Ya Allah begini. Tidak ada usaha. Itu sebabnya Nabi bersabda, iqilha thumma tawakkal. Ikat dulu untamu, baru kamu bertawakal. Usaha dulu, baru mohon. Itu mau minta sorga. Cari apa caranya dapat sorga. Nabi ajarkan dalam bentuk doa. Tetapi doa itu harus disertai dengan upaya. Allahumma inna nas'alukal jannah. Wa ma qarraba ilaiha min qawlin au fi'lin au niyatin au i'tiqad. Ya Allah, kami memohon kepadamu sorga. Lihat. Dan apa yang mendekatkan kami ke sorga melalui ucapan. Berucaplah yang baik supaya dapat sorga. Perbuatan, berbuat baiklah supaya dapat sorga. Niat,
Jangan niat buruk. Kepercayaan, luruskan. Begitu sebaliknya. Itu yang diminta oleh Nabi. Jangan sampai bulan ini berlalu tanpa usaha Anda untuk itu. Dia tidak katakan tanpa Anda dapat itu, karena mendapatkannya Allah yang menentukan. Tapi kita bisa berusaha untuk itu. Dan menjadi lebih istimewa karena bulan Ramadannya, Bi. Karena kan misalnya banyak riwayat yang mengatakan amalan akan pahalanya berlipat ganda dan sebagainya. Menjadi lebih spesial, lebih istimewa karena bulannya. Karena itu dikatakan jangan sampai tidak. Sebab sedikit saja Anda lakukan di bulan Ramadan berdampak besar dibanding dengan kalau bukan bulan Ramadan. Jadi sayang, ini bulan sale. Sale, Sale apa itu? diskon. Diskonnya banyak nih. Maksudnya apa? Jadi Allah lagi menjadi Dia obral. Ayo. Tuh. Kasih buka orang, walau sepotong kurma sudah dapat ganjaran. Menyelamatkan semut di kolam renang. Dapat pahala. Saya di rumah sering berenang, biasa dapat itu. Kan itu. Banyak. Nah, persiapkan diri memahami ini untuk mendapatkan. Jadi itu sebabnya orang tua-tua kita dulu itu sering baca asyhadu alla ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya kan begitu. Itu dari hadis ini diambil. Tapi kita tidak mau hanya ucapan. Itu tadi yang saya katakan. Itu mempersiapkan. mempersiapkan. Alhamdulillah. Baik. Giliran teman-teman untuk bertanya, banyak sekali. Set ke sini dulu. Tapi tidak apa-apa, nanti kebagian juga. Tapi mata Najwa melihatnya yang perempuan dulu. Silakan Adek. Bertanya yang mungkin berkaitan dengan Ramadan dulu ya. Baru setelah itu kita bisa sambung ke yang lain. Yang bertanya berkaitan dengan apa yang tadi kita bicarakan supaya nyambung alurnya. Baru setelah itu kita buka yang, ada yang bertanya spesifik soal yang kita bicarakan? Ya, yang ini deh yang paling depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak, alhamdulillah sekali saya bisa berada di sini. Untuk Abi Quraish Shihab, menurut Rasulullah dan menurut Abi sendiri, apa saja yang sering kali membuat Ramadan kita itu berlalu begitu saja, berlalu tanpa makna, berlalu tanpa perbaikan untuk diri kita. Terima kasih. Oke, siapa namanya? Vidya dari Sidoarjo, Jawa Timur. Wih, jauh banget Vidya dari Sidoarjo. Apa menurut Abi apa yang kerap kali membuat Ramadan berlalu begitu saja? Apa yang kerap kali membuat kita akhirnya tidak memanfaatkan bulan suci ini, Abi? Lewat begitu saja. Ya, kelengahan, kegiatan yang tidak bermanfaat. Intinya di situ. Lupa bahwa ini bulan mulia. Sehingga bergaul dengan orang-orang yang tidak mengingatkan Anda tentang bulan Ramadan. Itu. Jadi karena itu carilah teman yang baik. Bacalah buku yang baik. Nggak apa-apa, kita promosi. Bukan hanya ini buku yang baik. Banyak. Banyak buku yang baik. Tapi ini baik banget. Nah ini, ya paling tidak yang ini menurut kami berdua ini baik. Ya kan? Ya. Kalau ulama rendah hati memang. Ini yang harus belajar dari Abi, rendah hati. Oke, Jadi gitu ya, Bi? jadi begitu supaya tidak lengah. Ingat selalu satu hal yang perlu diingat, apalagi oleh mahasiswa-mahasiswa. Alangkah cepatnya 1 menit dibanding dengan sejam. Alangkah cepatnya sejam dibanding dengan sehari. Begitu seterusnya. Alangkah cepatnya sebulan
dibanding dengan setahun. Sampai kapan ini? Alangkah cepatnya berakhirnya usia dibanding dengan usia di hari kemudian. Jadi jangan sia-siakan waktu. Harus punya target. Sholat kan ada targetnya. Ada yang dinamai waktu. Apa itu waktu? Apa definisinya waktu? Waktu adalah masa di mana ditetapkan awal dari kegiatan dan akhirnya. Bukan waktunya sekarang ini sholat maghrib. Ya, ada masa dimulainya. Kalau sudah lewat, sudah bukan waktunya lagi. Ada waktunya Anda selesai S1. Harus target dong. Ada waktunya Anda selesai S2. Dan jangan berkata itu lama. Alangkah cepatnya berlalu usia ini. Nah, Ramadan juga itu cepat berlalu. Boleh jadi hanya hari pertama Anda katakan lama. Setelah 15 hari udah terbiasa dengan itu. Itu ya jadi. Mudah-mudahan bisa menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Zaul Fikri, saya dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Yang ingin saya tanyakan Abi, kan sebagaimana kita ketahui ya, untuk tahun 2019 ini kan merupakan tahun politik gitu. Tapi sejuknya Ramadan belum sampai kepada kita. Karena apa? Suhu panas politik ini justru semakin menjadi-jadi ketika akan memasuki Ramadan. Bahkan nanti ketika akan diumumkan oleh KPU gitu. Nah bagaimana kita untuk menghilangkan mungkin tidak ya. Tapi menetralisir panasnya suhu politik itu. Sehingga sejuknya Ramadan bisa sampai ke kita. Saya bukan politisi. Itu satu. Saya ilmuwan. Ada bedanya ilmuwan dengan politisi. Ilmuwan boleh salah, enggak boleh bohong. Politisi boleh bohong, enggak boleh salah. Iya kan? Yang jelas kalau dari tuntunan agama, jangan jadikan kepentingan sesaat mengorbankan kepentingan yang lebih lama. Jangan jadikan keinginan untuk meraih kekuasaan yang betapapun lamanya adalah sementara mengorbankan kesatuan dan persatuan bangsa yang mestinya langgeng hingga kiamat. Kalau dalam berjuang Anda dituntut berjuang mencapai cita-cita sampai titik darah penghabisan, maka dalam menjaga kesatuan dan persatuan bangsa itu Anda dituntut paling tidak mengorbankan kepentingan sesaat Anda demi kepentingan bersama. Kalau ini kita tidak pegang ya ini terus. Ribut terus. Kalau ini saya kira tertanam di dalam hati kita itu bisa lebih mendinginkan situasi. Semua adalah anak bangsa. Semua paling tidak yang kita dengar bermaksud memajukan bangsa ini, bermaksud untuk kebaikan bangsa ini, tapi boleh jadi jalannya bisa berbeda. Kita terima. Kalau pilihan Anda belum kali ini, insya Allah 5 tahun lagi Anda bisa pilih lagi. Assalamualaikum Abi, Mbak Nana. Waalaikumsalam. Nama saya Najwa. Najwa? Najwa juga. Iya. Beneran? Beneran. Ya ampun, nanti kamu dapat buku deh. Najwa Shihab juga, bukan? Najwa Shihab, bukan? Najwa Rahim. Najwa Rahim, oke. Oke. Kamu tahu gak arti nama Najwa apa? Bisikan rahasia. Yes, betul ya Bi? Bisikan kalbu. Makasih. Jadi gimana Najwa mau nanya apa?
Langsung tegas aku ngomongnya Najwa. Oke. Kamu kuliah di sini? Iya di UIN Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Fakultas Dakwah. Karena ini mendekati Ramadan ya, dimana Ramadan itu selain kita menjaga makan minum, selain itu kita harus menjaga hawa nafsu dan emosi gitu ya. Nah, dan sekarang itu tayangan-tayangan televisi, postingan di sosial media makin banyak yang memicu emosi dan dan mungkin banyak yang sampai gibah bisa dibilang gitu ya. Bagaimana sih menjaga hawa nafsu, emosi dan lain sebagainya itu supaya ibadah yang kita lakukan ini tidak sia-sia dan menjadi maksimal gitu. Terima kasih itu aja. Terima kasih Najwa. Abi, bagaimana mengendalikan hawa nafsu, Bi? Dengan berpuasa. Pelajari bagaimana itu tuntunan berpuasa. Tujuan puasa itu adalah pengendalian hawa nafsu. Sehingga kita lihat tuntunannya misalnya, kalau ada yang memaki kamu, apa yang harus Anda lakukan? Diam, sampaikan kepadanya, saya berpuasa. Kalau ada yang berkata pada Anda, kalau berucap satu ucapan, kamu mendengar 10 ucapan dari saya, jawab dia. Kalau kamu mengucapkan memaki saya 10 kali, tidak sekalipun saya akan jawab. Terkendali. Mohonlah perlindungan kepada Allah. Mohon benar nih, supaya tidak tergoda oleh setan. Terkendali. Anda karena lupa Tuhan, maka setan masuk yang mengendalikan Anda. Iya kan? Jadi puasa ini tujuannya mengendalikan nafsu. Nana ingat kita pernah diskusi soal nafsu. Abi bilang mengendalikan bukan mematikan. Bukan mematikan nafsu. Kalau Anda matikan nafsu, Anda tidak boleh makan. Karena ada nafsu makan. Anda tidak boleh marah. Padahal ada waktunya untuk marah. Anda tidak boleh menikah. Ya. Padahal ada waktunya buat menikah. Ya kan? Ini jomblo semua sih Bi kayaknya. Jadi itu pengendaliannya. Sadarlah bahwa nafsu itu tidak pernah puas. Seperti anak kecil, selalu mau menyusu. Ya, lewat 2 tahun pun masih mau menyusu. Kalau dibiarkan sampai 4-5 tahun dia menyusu. Harus mampu, tidak boleh. Ibunya sedih, tetapi harus mampu. Nah, begitu nafsu. Kalau dilakukan perjanjian antara Anda dengan nafsu Anda. Nah, bagaimana nih perjanjian kita? Ramadan ini bagaimana? Setiap hari kita belajar 20 ayat. Oke? Ternyata cuma 10. Apa yang Anda lakukan untuk mengendalikan ini? Besok harus 30. Ya kan? Kalau tidak, hukum dia. Kamu mestinya 20, cuma 10, kamu tidak boleh makan enak hari ini. Ada, itu pengendaliannya seperti itu. Ya kan? Jadi banyak cara itu. Itu yang di Usuluddin, yang belajar tasawuf, itu dia tahu cara itu. Iya kan? Oke Abi tuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Abi menyambut bulan Ramadan kita mau berdoa ya Abi. Abi ada doa yang biasa disampaikan Nabi menjelang bulan Ramadan. Kita mempersiapkan hati, mempersiapkan tekad untuk menyambut Ramadan Abi tuh. Ya tapi oke, ada doa sepanjang ingatan saya itu Nabi berdoa Allahumma ahilhu alaina bil amni wal aman. Amin. Wassilmi wassalam. Amin. Wal afiyatil mujallalah. Amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad alihi wasallam. Apa maksudnya? Ya Allah, hadirkanlah bulan Ramadan itu kepada kami
dengan rasa aman dan keamanan. Amin. Rasa penyerahan diri kepadamu dan kedamaian antara kami. Amin. Hadirkanlah bulan Ramadan itu dengan afiat. Afiat yang sempurna. Afiat itu adalah kesehatan badan plus penggunaannya sesuai dengan yang dianjurkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi itu permohonan kita. Dia datang apalagi sekarang dikaitkan dengan tahun politik dan sebagainya itu tadi. Kita mau ini datang membawa aman dan rasa aman bagi bangsa Amin. ini. Kita mau dia datang dengan penyerahan diri kepada Allah serta kedamaian di antara kita. Amin. Kita mau dia datang sedang kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sehingga jasmani kita dapat melaksanakan tuntunan-tuntunannya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu permohonan kita, semoga dikabulkan Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.